perencanaan itu harus selalu bersinergi. Itu salah satu dari yang kita penyusunan RIPD tadi. Seharusnya memang RIPD itu menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD, RPJM, RKPD, Renstra, Renjan seperti ini. Karena pada saat penyusunan dokumen-dokumen seperti ini seharusnya memang harus sudah bersinergi. Selanjutnya, pada saat ini kan kita dalam tahap penyusunan RPJPD dan SDM berkualitas dan berdaya saing, meningkatkan perekonomian daerah dan pemantapan tata kelola pemerintahan menuju masyarakat sejahtera. Jadi di sini tema-temanya nanti akan akan diturunkan dalam bentuk program kegiatan segala macam yang ada di perangkat daerah terkait. Kemudian di tahun 2025 yaitu pemerataan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial untuk membangun reformasi birokrasi menuju tata kelola saling bersinergi secara nasional. Seperti salah satu nasional, ini provinsi ya, bukan RKP. Yang di tengah itu sebenarnya provinsi, bukan nasional. Yang ketiga kota Palangkaraya. Itu bisa dilihat untuk nasional mempercepat transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Yang untuk provinsi meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan kota pemerataan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial. Dan dilihat sendiri di RKP, RKPD provinsi dan RKPD kota. Nanti bahkan kita akan sampaikan. Terakhir, Kota Palangkaraya itu sudah memasuki tahap akhir penyusunan SPJP tahun 2025-2045 dan akan memasuki tahap penyusunan rancangan awal RPJMD, sehingga diharapkan penyusunan draft PD dapat disertakan sesuai rencana dan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen lebih lanjut. Jadi nanti sudah, jadi nanti itu menjadi pedoman kita juga. Dan ayat 2 ya, itu menjamin setiap hak tiap-tiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan, penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pengertian tiap-tiap warga negara di sini adalah seluruh warga negara Indonesia atau tanpa kecuali yang membedakan suku atau agama di warga negara tersebut, atau bisa kita bilang dalam bahasa hukumnya equality before the law gitu ya. Semua sama di mata hukum dan ada ratifikasinya juga. Nanti selanjutnya baik, maksud tujuan di sini ialah pemerintah berkomitmen memberikan kesetaraan yang sama antara masyarakat termasuk penyandang disabilitas untuk memiliki hak hidup bebas dari stigma, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kesehatan politik dan lain-lainnya, dan sesuai dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas itu sendiri Bapak Ibu ya. Dan pemerintah berupaya sinergi dengan RPJMD, RPJPD Bu ya. Dan peningkatan akses para difabel terhadap berbagai layanan publik yang tadi juga dijelaskan di awal, itu seperti identitas kependudukan, perlindungan sosial, layanan kesehatan, pendidikan dan juga bantuan hukum juga, dan termasuk tadi yang infrastruktur tadi ya. Perlindungan untuk disabilitas. Nah, kalau kita ini kan ada Perda nomor 3 tahun 2021 ya, dan perlindungan juga untuk disabilitas. Jadi hampir sama. Karena saya belum menemukan juga apakah di provinsi mereka sudah menyusun RADPD atau belum. Kayaknya belum. Dan sehingga mereka menyusun menyusun RADPD-nya mereka berdasarkan perda itu saja kayak gitu. Hanya memang contoh matrik yang mereka gunakan menggunakan PP 70 dan PPN beberapa instansi itu Putri. Jadi mereka melibatkan dinas sosial, bagian hukum. Di selanjutnya perlu melibatkan bagian hukum provinsi kayaknya Pak ya, untuk mainkan juga. Nggak tahu saya apakah itu kota saja atau kita melibatkan langsung yang bagian hukum provinsi ke pertemuan, atau kita hanya konsultasi saja, konsultasi saja ya. Jadi itu unsur-unsur yang di sana. Tapi kalau di sini kan kita diskusikan, kita sepakati unsur yang 5 bulan kan? Dari Mei. Itu dari Mei dan Agustus. Itu kan April. Akhir Iya, Pak, 4 bulan nggak Bu? 4 bulan cukup.
8 tahun 2016 itu bahwa penanganan penyandang disabilitas itu adalah lintas sektoral. Jadi saya pikir semua instansi itu terlibat, tapi untuk sementara ini kita memang harus prioritas dulu gitu. Yang menjadi prioritas kita apa? Terutama tadi kan infrastruktur Palangkaraya sangat kurang. Yang kedua aksesibilitas layanan publiknya, terus pendidikan, dinas sosial, di UPR, ada dinas ketenagakerjaan, ada dinas pendidikan, ada dinas sosial, berkim juga. Nah, jadi pertama dari 7 sasaran strategis tadi, itu yang paling utama dulu. Ya nanti mungkin pariwisata bisa nanti, yang lain juga bisa nanti. Jadi kita prioritaskan instansi yang relevan dulu, yang bukan relevan ya, yang urgent dulu tentang kondisi disabilitas di Kalimantan Tengah, terutama di Palangkaraya. Dinsos, Disnaker, pendidikan, kesehatan. Itu dulu ya, ada berapa? Dukcapil, pemberdayaan juga ya. Nah mungkin beberapa dinas itu yang nanti sasaran data kita ya Pak ya. Satu lagi tambahan mungkin dinas koperasi dan UKM. Oh oke, pemberdayaan UKM. Karena ada 3 masalah penyandang disabilitas ini yang paling utama itu. Pertama pekerjaan dulu. Yang kedua pendidikan dulu. Pendidikan, kemudian